Kalian pernah penasaran gak sih kenapa HP ini masih dijual di Shopee, masih banyak stoknya, masih berkeliaran? Padahal sudah ada generasi terbaru yaitu Redmi Note 11 Pro. Ini kan Redmi Note 10 Pro ya. Nah, ini casingnya saya lepas. Casingnya udah buluk banget, ini udah rada kuning ya, menguning. Tapi dalamnya masih mulus guys. Kalau dijual kayaknya masih mahal nih. Oke, jadi alasannya sorry sih, kelihatan. Jadi alasannya adalah karena emang HP ini bisa dibilang lebih baik dari Redmi Note 11 Pro. Kok bisa gitu loh? Nah, secara harga ini sebenarnya lebih murah ya. Ini di officialnya. Kalau di bukan official beda dikit doang ya. Tapi mirip-mirip lah. Ini versi 6GB 128 itu 3.400.000 ya. Sedangkan yang 8GB 3.600.000. Nah, kalau Redmi Note 11 Pro yang 8GB 3.800.000. Jadi bedanya berapa? 200, yes. Yang 6GB-nya 3.500.000. Oh, ini yang 6GB beda 100 doang ya. Yang 6GB beda 100, yang 8GB beda 200. Ya. Nah, bisa dibilang kalau kalian baca review-review juga ya, Redmi Note 10 Pro ini lebih baik dibandingkan Redmi Note 11 Pro. Karena Redmi Note 11 Pro ini ada beberapa yang dikurangin, yaitu prosesornya dan kamera. Itu aja sih. Jadi kalau kalian mau nyari HP yang kameranya bagus, buat videonya bagus, maka saya sarankan untuk ambil Redmi Note 10 Pro aja. Itu lebih bagus kameranya ya. Performanya juga sedikit lebih bagus, walaupun perbedaannya sebenarnya nggak terlalu banyak ya kalau performa. Tapi kalau kamera itu emang ada penurunan yang lumayan signifikan ya di Note 11 Pro. Bahkan dia nggak bisa 4K juga tuh. Jadi ada banyak banget perbedaan. Kalau mau dirunut ya soal desain, dua-duanya bagus. Kalau yang baru itu dia mengotak pinggirnya, kalau ini kan dia membulat ya. Kalau yang lama. Kemudian bobotnya sih mirip-mirip, ini lumayan ringan sih ya kalau case-nya dilepas, walaupun ini hampir 200 gram. Kalau yang Redmi Note 11 Pro 202 gram, jadi bobotnya mirip-mirip. Kemudian dia tahan percikan air juga ya, tahan percikan air, tahan debu kayaknya sih. Tapi nggak boleh dimasukin air ya, nggak boleh direndam, jadi kayak cuman kayak kena hujan gitu masih bisa. Nah kemudian layarnya itu Super AMOLED dia, 120 Hz, bagus lah kalau layar ini nggak bisa dikomplain ya. Walaupun sebenarnya komplainnya mungkin dia tuh putihnya agak burning ya, agak kecoklatan. Ini apa link videonya? Parah banget. Oke, jadi kalau layar sih bagus, Super AMOLED ya kan. 120 Hz lagi, jadi mantap lah buat gaming atau buat apa gitu. Dan udah dilapisin Corning Gorilla Glass, walaupun dalam penjualan dia emang ini udah ada lapisan tambahan nih ya. Ini bukan Corning Gorilla Glass ya, ini tambahan, jadi lebih aman. Ini kayaknya bisa diganti juga, diganti sendiri gitu. Udah deh, kita mulai yang beda ya. Dia dalamannya tuh performa itu beda dikit doang sih, tapi bedanya dia pakai Qualcomm, kalau yang terbaru kan pakai MediaTek Helio G96 ya. Tapi performanya sih beda dikit. Kemudian dia sama-sama dual SIM. Oh, ternyata kalau yang Note 11 Pro itu hybrid ya. Kalau yang ini kan dia ada 3 slot nih, nanti saya liatin ya. Jadi kalau ini dia itu dia bukan hybrid ya, dia ada 3 slot. Tapi kalau yang Redmi Note 11 Pro kok kalau ngeliat di GSM Arena dia hybrid ya. Nggak tahu kalau di official Indonesia, nggak tahu udah hybrid, nggak tahu dedicated. Nanti saya cek lagi ya. Nanti saya tuliskan di sini aja apakah hybrid atau dedicated ya yang Note 11 Pro. Nah berikutnya kamera. Kameranya itu memang dia sama-sama 108 megapiksel ya. Nah ini nih kamera powerful, emang sama-sama 108 megapiksel. Tapi kalau yang Redmi Note 11 Pro itu nggak bisa
buat rekam 4K kalau ini bisa. Walaupun sebenarnya nggak terlalu penting juga ya, karena jarang sih saya ngerekam di 4K. Tapi kalau kalian butuh 4K ya ini bisa. Kalau yang Redmi Note 11 Pro nggak bisa ya. Ya pakai aplikasi ketiga mungkin bisa ya. Tapi itu sebenarnya berhubungan sama chipset sih biasanya. Nah kemudian untuk kamera ultrawide-nya sama-sama 8 megapiksel. Nah ada kamera yang penting banget yaitu makro. Nah, kalau di sini dia itu ada kamera makronya, guys. Makanya mantep banget. Ini kita ganti super makro nih. Ya, dia punya kamera makro yang jaraknya tuh bisa sangat-sangat dekat. Misalnya ini nih, ya. Nah, kelihatan loh sejelas itu. Ya ini karena direkam jadi nggak terlalu jelas, tapi di HP aslinya ini jelas loh. Ya kan, mantap banget. Ini 5 megapiksel dan autofocus. Sedangkan yang terbaru ya Redmi Note 11 Pro itu dia udah 2 megapiksel, nggak ada autofocusnya juga. Jadi ada penurunan drastis ya di situ. Kemudian perbedaan lainnya adalah di fitur-fitur. Nah di sini nih fitur videonya itu banyak. Ada dual video ya, ada vlog mode. Dan kalau di Redmi Note 11 Pro, setahu saya nggak ada ya. Saya sudah ngelihat officialnya nggak ada. Tapi kalau salah ya silahkan dikoreksi ya. Kemudian untuk slot audio jack tetap ada ya di yang terbaru juga. Di yang lama ada, di yang baru juga ada, dan sama-sama stereo speaker sama juga. Yang baru juga stereo speaker. Jadi nggak ada perbedaan di situ. Kemudian fitur-fitur lainnya mirip-mirip lah, kayak wifi, bluetooth, fingerprint sensor gimana. Kalau yang baru itu sama-sama di pinggir ya. Ya ini juga di pinggir dan yang baru juga di pinggir. Dan ini enak kok, fingerprintnya nggak pas. Dia cepet kok, ya kan. Dari tadi kalian mungkin ngeliat. Nah kalau nggak kebuka itu nggak pas aja sih. Tapi kadang saya harus 2 kali ya, seringnya harus 2 kali sih. Tapi overall sebenarnya cepat. Kalau langsung ngepas gitu ya oke. Cuman dia emang kurang lebar sih menurut saya ya. Kalau yang di pinggir kan biasanya yang bulat itu kan dia lebar, jadi lebih cepat. Nah, apakah Redmi Note 11 Pro nggak ada kelebihan sama sekali? Ada ya. Kelebihannya itu ada pada charging. Kalau yang ini Redmi Note 10 Pro yang lama ini kan 33 watt nih. Kalau yang baru itu 60 berapa sih? 67 watt. Jadi lebih cepat ya. Kalau yang ini dia setengah jam baru dapat 60%. Kalau yang Redmi Note 11 Pro 15 menit itu udah 51%. Jadi untuk full nggak nyampe 1 jam. Kalau yang ini 1 jam 15 menit kalau nggak salah. Jadi sebenarnya kalau performa mirip-mirip, cuman itu ngaruh di aspek lainnya, yaitu kamera gitu. Jadi ini nggak ada 4K dan udah sih. Jadi GSM Arena itu guys tidak menyarankan Redmi Note 11 Pro, lebih menyarankan Redmi Note 10 Pro. Alasannya yaitu karena tidak ada kelebihan di yang terbaru. Kelebihannya itu di charging sebenarnya sama desainnya lebih bagus ya. Bukan lebih bagus sih, lebih modern. Kalau lebih bagus ini juga nggak jelek sama sekali sih menurut saya. Dan nyaman ya, pinggirannya tipis ngebulat gitu, jadi nyaman banget. Nah kalau yang terbaru dia lebih mengotak. Ngotak kalau ini nggak ngotak. Bodoh berarti. Oke itu aja ya. Jadi itulah alasan kenapa HP ini masih ada dan masih menjadi pilihan favorit di rentang harga 3 sampai 3,5 jutaan. 3,6 ya, yang 8 GB. Jadi sangat-sangat worth it HP ini nih. Terutama buat pecinta video ya. Buat yang suka gaming juga oke sih. Ini game. Tapi saya bukan gamer, tapi pernah nyoba beberapa game dan lancar-lancar aja ya. Oke, kalau buat nyontoin performa secepat apa? Misal kayak gini ya, scrolling YouTube gitu. Dia kenceng ya, asal internetnya mendukung. Gitu. Tapi kalau buka Twitter kadang kalau udah lama banget dia ini agak turun performanya tuh. Kayak lebih lemot sedikit.
tapi cuman buat di Twitter doang. Kalau di aplikasi lainnya nggak ada masalah. Ini udah scroll berapa jauh dan dia masih kenceng banget. Buat multitasking juga dia enak ya. Buat ngedit-ngedit juga kenceng. Oh iya, kekurangannya itu dia emang keluhannya tuh panas ya. Keluhannya panas. Dan saya baru ngerasain panas itu kemarin pas lagi ngerekam, LED-nya dinyalain. Ternyata panas ya, LED itu bikin panas. Itu LED-nya mati sendiri setelah 9 menitan. Itu nggak pernah terjadi ya ketika saya di Pantura yang lebih panas dari sekarang saya di Jogja, padahal dingin tapi malah kepanasan dia. Sedangkan waktu di Pantura sih nggak sampai mati gitu. Cuman dia kalau misalnya lagi ngedit sesuatu terus kita taruh di bawahnya kain gitu ya, kayak bantal, nah itu dia agak anget. Tapi nggak pernah yang panas banget sih. Jadi sebenarnya masih aman lah menurut saya. Asalkan jangan ditaruh di bantal sambil nonton video. Nah itu emang bisa panas ya. Jadi usahakan bawahnya jangan kain, biar ada sirkulasi udara. Lebih bagus lagi kalau casingnya dicopot ya, karena casingnya itu bikin panas. Tapi nggak perlu dicopot juga, sebenarnya nggak sepanas itu kok. Itu aja sih kekurangannya, dia emang kalau di bantal tuh berasa anget ya. Oke, semoga informasi ini berguna buat kalian yang sedang sedang bingung antara membeli ini atau Redmi Note 11 Pro. Saya kasih tahu bahwa untuk kalian yang butuh kamera bagus, maka ini sebenarnya lebih worth it dibandingkan yang terbaru. Ya, keren sih. Lebih dari 1 tahun masih menjadi HP terbaik. Salah satu HP terbaik di harga 3 jutaan. Mantap banget, sangat-sangat recommended. Sekian, terima kasih, dan subscribe kalau menurut kalian video ini berguna. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.